Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asih dalam seri pembelajaran belajar bersama Bu Asih. Kali ini kita akan masih belajar tentang materi tema 1, subtema 1, kelas 5 semester 1, yaitu tentang bentang alam Indonesia. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia, kemudian menyajikan pemahaman tentang manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia. Nah, kita kan tinggal di Indonesia ya, negara kita tercinta. Apa sih yang kalian tahu tentang Indonesia? Untuk mengingat kembali hebatnya Indonesia, mempesonanya Indonesia, kita simak bersama video berikut ini. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature. Among the colors of heaven, this is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, a wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, cinta, aku terpana pesona Indonesia. People of the land. Apa saja yang kalian lihat di video tadi? Video tadi menyajikan keindahan Indonesia, tidak hanya budaya, tapi juga keindahan alamnya. Coba keindahan alam apa saja yang ditunjukkan dalam video tadi? Mungkin kalian melihat pantai, melihat teluk, melihat air terjun, bukan? Nah, pantai, teluk, air terjun, juga pulau, laut, itu termasuk bentang alam. Nah, wilayah Indonesia itu dari dahulu itu terkenal dengan keindahannya, juga kelebihan-kelebihan lainnya. Zaman dulu wilayah Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara. Nusantara itu apa sih artinya? Nusantara itu berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Maksudnya wilayahnya itu berpulau-pulau begitu. Nah, julukan tersebut sangat tepat dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas banyak sekali pulau. Di Indonesia ada setidaknya 17.000 pulau, baik yang besar maupun kecil. Nah, banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia tadi menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kemudian selain negara kepulauan terbesar di dunia, negara kepulauan itu apa sih? Negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau.
Nah, karena pulaunya banyak, maka pantainya juga banyak, bukan? Nah, maka Indonesia juga menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain memiliki pulau dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga tanahnya sangat subur. Maka penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani. Karena banyak penduduknya bekerja sebagai petani, negara Indonesia disebut sebagai negara agraris. Nah, selain subur, bentang alam di Indonesia juga sangat beragam. Di video tadi sudah dicontohkan beberapa ya. Ada air terjun, pantai, gunung, laut, dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih banyak di dalam video ini. Kemudian di Indonesia juga kekayaan alamnya sangat luar biasa. Selain berbagai jenis mineral dan bahan tambang, Indonesia juga kaya akan kekayaan hayati berupa hewan dan tumbuhan. Di Indonesia banyak sekali jenis-jenis tumbuhan dan hewan endemik yang tidak ditemukan di negara lain. Di Indonesia juga banyak sekali gunung berapi. Indonesia termasuk wilayah dari deretan gunung api dunia atau yang disebut dengan Circle of Fire. Nah, sekarang mari kita kenal lebih dekat dengan bentang alam Nusantara tercinta kita. Sebelum kita kenali satu persatu jenis bentang alam di Indonesia, kita belajar dulu tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu tempat berdasarkan letaknya di permukaan bumi. Nah, letak geografis Indonesia itu di kawasan Asia Tenggara. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara atau barat laut dan benua Australia di sebelah tenggaranya. Kemudian, selain terletak di antara dua benua, Indonesia juga terletak di antara dua samudra atau ocean kalau bahasa Inggrisnya. Samudranya yang mengapit Indonesia adalah Samudra Hindia di sini di sebelah barat laut, barat daya. Kemudian ada juga Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Nah, selain diapit oleh dua benua dan dua samudra, kita pelajari juga batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, kemudian di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian batas Indonesia di sebelah barat adalah Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur Indonesia batasnya adalah negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia tadi berbatasan dengan banyak negara ya. Ada beberapa negara yang berbatasan langsung di wilayah daratan, yaitu dengan Malaysia di sebelah utara, yaitu tepatnya di Pulau Kalimantan. Sebelah utara Pulau Kalimantan adalah wilayah yang menjadi bagian dari negara Malaysia. Selain Malaysia, Indonesia juga berbatasan langsung di darat dengan negara Timor Leste. Timor Leste dulunya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun kemudian berdasarkan hasil referendum memisahkan diri dan menjadi negara tersendiri. Kemudian negara ketiga yang berbatasan langsung atau berbatasan di daratan dengan Indonesia adalah Papua Nugini yang ada di sebelah timurnya Provinsi Papua. Selain letak geografis, ketika kita menggambarkan letak suatu wilayah, kita juga bisa menyatakannya dalam letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis imajiner atau garis hayalan yang dibuat
mengelilingi bumi atau jadi membelah bumi jadi belahan utara dan selatan. Nah, garis lintang 0 derajatnya itu ada di pusat bumi, di daerah di mana bumi itu mempunyai diameter terbesar. Nah, kebetulan Indonesia itu terletak di sekitar garis ekuator atau garis lintang 0 derajat. Ini posisinya di sini garis lintang 0 derajat. Nah, garis lintang yang di sebelah utara garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa atau ekuator disebut garis lintang utara, sedangkan yang ada di selatan garis ekuator atau garis khatulistiwa disebut garis lintang selatan. Nah, selain garis lintang, untuk menggambarkan letak suatu wilayah di permukaan bumi ada juga garis bujur. Kalau tadi garis lintang itu melintang di permukaan bumi, kalau garis bujur itu dibuat garis imajiner yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan. Jadi kalau di peta itu garisnya dari atas ke bawah. Nah, garis lintang membagi bumi jadi belahan barat dan belahan timur. Nah, garis lintang 0 derajat itu ditetapkan letaknya di kota Greenwich, Inggris. Sedangkan di Indonesia yang terletak di sebelah timurnya, maka ketika menyatakan wilayah Indonesia, kita mengatakan bujur timur gitu. Nah, kalau berdasarkan garis lintang, Indonesia itu wilayahnya membentang dari 6 derajat lintang utara di sini sampai 11 derajat lintang selatan di sini. Paling bawah sini, hampir berdekatan dengan benua Australia. Kemudian kalau berdasarkan garis bujur, Indonesia itu terbentang dari 95 derajat bujur timur, ini dari batasnya di Pulau Sabang, sampai ke Papua sini di 140 derajat bujur timur. Jadi kalau ditanyakan bagaimana letak astronomis Indonesia, letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 150 derajat bujur timur. Nah, itu tadi letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau yang disebut dengan letak astronomis. Setelah itu kita baru akan belajar tentang bentang alam di Indonesia. Jadi bentang alam di Indonesia itu sangat beragam ya. Ini beberapa contohnya pemandangan indah di Indonesia. Ada gunung, pantai, danau, sungai. Wah, Indonesia itu alamnya terkenal indah sekali. Nah, kenampakan alam atau bentang alam di Indonesia itu dibedakan, bisa ya tidak hanya di Indonesia tapi dimanapun bisa dibedakan jadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, yang ada di daratan gunung, di atas gunung, pegunungan, bukit, lembah, tanjung, dataran rendah, dataran tinggi. Sedangkan kenampakan alam di perairan tadi di atas sungai, danau, rawa, laut, dan selat. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Kita pelajari dulu tentang bentang alam di wilayah daratan. Wilayah daratan berarti wilayah yang tidak digenangi air. Salah satunya adalah gunung. Gunung dengan pegunungan itu berbeda. Gunung adalah daratan yang menjulang tinggi atau yang umumnya berbentuk kerucut, yang tingginya itu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ketinggian suatu tempat diukur dari air laut, permukaan air laut itu lebih dari, kalau yang dikategorikan sebagai gunung itu kalau tingginya lebih 600 meter atau lebih. Nah, Indonesia seperti sudah Ibu sebutkan tadi, terdapat banyak sekali gunung berapi. Wilayah Indonesia itu termasuk daerah cincin api Samudra Pasifik dan deret pegunungan dunia. Nah, di Indonesia itu terdapat sekitar 127 gunung api aktif. Sebagian besarnya ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah,
Ini beberapa gunung yang ada di Indonesia. Yang pertama ini hanya beberapa contoh saja ya. Di Indonesia itu ada tadi 127 gunung. Ini ada Gunung Perahu di Jawa Tengah, di sekitar Kabupaten Wonosobo. Kemudian ini Gunung Sinabung di Sumatera yang beberapa kali dalam beberapa tahun ini terjadi erupsi ya. Kemudian yang ini adalah Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini juga termasuk salah satu gunung api yang paling aktif di Indonesia, sering terjadi erupsi atau letusan. Kemudian di sebelahnya ada Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di Jawa Tengah. Jadi kalau kalian lihat, sering melihat gambar pemandangan ada jalan yang di tengah-tengah atau di antara dua gunung. Pemandangan seperti itu bisa kalian temukan di daerah Gunung Sindoro dan Sumbing, Temanggung, Jawa Tengah. Ini yang selanjutnya adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ada di Pulau Lombok. Kemudian yang tidak kalah memukau adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Kemudian ada juga Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Jayawijaya di Papua. Gunung Jayawijaya ini gunung tertinggi di Indonesia. Bahkan saking tingginya, bagian pucuknya atau puncaknya itu ditutupi salju seperti di negara Eropa karena sangat dingin. Nah, ini masih ada banyak contoh gunung di Indonesia. Ini yang satu ini Gunung Leser di Sumatera, ada juga Gunung Dempo di Sumatera juga. Yang ini Gunung Ijen di Jawa Timur. Yang ini Gunung Bendahara di Sumatera. Yang ini Gunung Agung yang ada di Pulau Bali. Kemudian ini Gunung Salak di Jawa Barat di sekitar daerah Bogor. Kemudian yang ini adalah Gunung Kelabat yang ada di Sulawesi. Yang ini gunung di Papua juga. Setelah gunung kan punya banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber bahan material, misalnya pasir, batu. Terutama ketika terjadi erupsi, itu gunung akan mengeluarkan material berupa pasir dan batu. Selain itu juga banyak mineral-mineral lainnya. Misalnya ada seperti di Kawah Ijen ada penambangan belerang yang dibutuhkan untuk berbagai industri obat dan sebagainya. Kemudian selain sebagai sumber berbagai bahan material, gunung juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Misal salah satunya adalah dengan cara mendaki, tapi beberapa gunung yang memungkinkan juga untuk dinaiki kendaraan sampai atas. Salah satunya misalnya Gunung Bromo. Kita bisa hampir sampai ke puncak gunung bisa menggunakan kendaraan. Kemudian manfaat gunung yang lainnya adalah menyuburkan tanah. Ketika terjadi erupsi, meskipun mungkin dapat menimbulkan korban berupa hewan, tumbuhan, dan bisa juga terjadi korban jiwa, tapi juga mengeluarkan berbagai bahan atau mineral yang menyuburkan tanah. Jadi makanya tanah-tanah di sekitar pegunungan itu biasanya subur-subur. Kemudian gunung juga dapat berperan sebagai sumber penyimpanan air. Mengapa? Karena wilayah gunung, terutama yang masih lestari hutannya, dapat menjadi daerah penyerapan air. Maka biasanya ini akan muncul kembali di permukaan tanah sebagai mata air. Kemudian manfaat yang lain, kita dapat memanfaatkan gunung untuk melakukan penelitian. Misalnya penelitian tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan, bisa juga tentang iklim dan sebagainya. Nah, yang ke-6 atau 7
Manfaat gunung adalah sebagai tempat konservasi atau pelestarian hewan dan tumbuhan, terutama jika gunungnya dijadikan sebagai cagar alam, misalnya yang terjadi yang kita lakukan di daerah sekitar Gunung Leuser di Aceh. Jadi Gunung Leuser itu dijadikan sebagai cagar alam, di mana hewan dan tumbuhan yang sudah semakin mendekati kepunahan di sana bisa tetap hidup di alam liar dengan bebas. Nah, penampakan alam yang lain atau bentuk bentang alam yang lain adalah pegunungan. Kalau tadi gunung itu hanya satu, sedangkan pegunungan yang disebut pegunungan adalah beberapa gunung yang berderet-deret menjadi satu rangkaian. Di Indonesia ada beberapa pegunungan. Salah satunya adalah Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Ini gambarnya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Jadi ada beberapa gunung yang saling berdekatan dan namanya menjadi satu rangkaian. Kemudian selain Bukit Barisan ada juga Pegunungan Kapur Utara di Jawa Tengah. Kemudian ada pegunungan di Kalimantan ini, kemudian ada juga Pegunungan Menoreh di Magelang, Jawa Tengah. Pegunungan yang lain ada di Kalimantan, yaitu Pegunungan Meratus. Kemudian ada juga Pegunungan Dieng di Jawa Tengah. Salah satu kawasan di Pegunungan Dieng adalah Gunung Prau tadi. Kemudian ada Pegunungan Sudirman di Papua, juga ada pegunungan di Papua. Selain Pegunungan Sudirman juga ada Pegunungan Cyclop. Kemudian di Sulawesi ada Pegunungan Krasbati Murung. Di Papua selain Cyclop dan Pegunungan Sudirman ada juga Pegunungan Mambramovoja. Kemudian di Jawa Tengah masih ada lagi Pegunungan Serayu Utara, dan di Kalimantan masih ada lagi Pegunungan Kapuas Hulu. Apa sih manfaat pegunungan? Sebenarnya manfaat pegunungan itu hampir sama dengan gunung, karena memang pegunungan juga terdiri atas beberapa gunung, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai tempat perkebunan, tempat wisata, tempat olahraga yaitu mendaki atau para layang, kemudian tempat pemukiman, penginapan, kemudian juga bisa dijadikan tempat untuk mendirikan tower atau namanya antena untuk memancar sinyal telepon seluler dan berbagai keperluan lain, serta tempat penelitian. Bentang alam selanjutnya yang akan kita pelajari adalah dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato adalah dataran atau tanah yang cukup luas yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut, atau 700 mdpl. Di Indonesia ada beberapa dataran tinggi. Salah satu yang paling terkenal adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Untuk mencapai dataran tinggi Dieng, kalian bisa menuju ke Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian nanti dari sana kalian bisa menuju ke dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng selain terkenal keindahannya, terdapat beberapa kawah, juga terdapat beberapa candi peninggalan kerajaan kuno di Indonesia, kerajaan Hindu. Kemudian selain Dieng ada juga dataran tinggi Bandung, Jawa Barat. Ibu kota Jawa Barat di Bandung juga termasuk daerah dataran tinggi. Kemudian ada juga dataran tinggi Puncak di Bogor, dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Kemudian dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Barui di Sulawesi Tengah, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan, dataran tinggi Bukit Barisan di Bengkulu, dan dataran tinggi Gayo di Aceh.
Manfaatnya apa sih dataran tinggi untuk kehidupan kita? Banyak. Salah satunya adalah untuk perkebunan. Selain itu bisa untuk daerah wisata. Juga pelestarian flora dan fauna untuk daerah resapan air. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai pemukiman dan usaha peternakan. Tadi ada dataran tinggi, sekarang ada juga dataran rendah. Kalau tadi dataran tinggi, hamparan tanah luas yang tingginya lebih dari 700 meter. Kalau dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas yang ketinggiannya antara 200 paling tinggi itu 200 meter di atas permukaan laut. Jadi tidak tinggi karena lebih rendah. Biasanya suhu di kawasan dataran rendah itu lebih hangat daripada di dataran tinggi. Dataran rendah di Indonesia misalnya adalah Kota Madiun. Selain itu juga pantai utara Jawa Barat dan pantai selatan di Kalimantan. Kemudian pantai timur Sumatera dan dataran rendah yang lain adalah Kota Surakarta di Jawa Tengah. Manfaat dataran rendah bagi manusia ini banyak sekali juga. Paling banyak itu dijadikan lahan pemukiman karena hamparannya luas. Jadi kalau dibangun sarana transportasi, jalan, kereta, dan sebagainya itu lebih mudah. Kemudian letaknya itu biasanya tidak jauh dari pantai, makanya sering dijadikan kawasan industri. Jadi ketika membutuhkan bahan-bahan dari daerah lain itu mengangkutnya itu mudah, tidak terlalu jauh dari pantai. Kemudian bisa dijadikan lahan sawah, bisa juga kebun atau tanah tegal, kemudian bisa juga sawah tak ada hujan, kemudian bisa untuk perkebunan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita pelajari bentuk bentang alam yang lain yaitu lembah. Lembah atau ngarai adalah cekungan landai antara dua gunung, dua bukit atau dua gunung dan bukit. Jadi hamparan tanah yang luas yang terletak di antara dua bukit atau gunung. Jadi daerah rata yang diapit oleh dua kenampakan alam yang tinggi, seperti yang ada di latar belakang layar ini. Di Indonesia ada beberapa lembah yang cukup terkenal. Misalnya ada Lembah Harau di Sumatera Barat tepatnya. Kemudian ada Lembah Balim di Papua. Kemudian Lembah Pantunan di Bali, Lembah Rama di Sulawesi Selatan. Ada juga Lembah Gunung Madu di Jawa Timur, Lembah Anai di Sumatera Barat. Nih bisa kalian lihat indah sekali pemandangannya. Ada Lembah Kahung di Kalimantan Selatan, juga Lembah Posong di Temanggung Jawa Tengah. Ada juga Lembah Sianok di Sumatera Barat. Manfaat lembah juga cukup beragam. Kita dapat memanfaatkan lembah untuk lahan pertanian, lahan peternakan, perikanan air tawar, karena biasanya di lembah itu dialiri sungai. Kemudian kita juga dapat menjadikan lembah sebagai tempat pemukiman dan objek wisata. Selanjutnya kita pelajari ketampakan alam wilayah daratan yang lain yaitu bukit. Kalau gunung tadi adalah gundukan tanah yang besar dan tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ada juga gundukan tanah yang besar yang tingginya kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, yang seperti itu disebut bukit. Jadi bukit ada daratan yang menjulang atau tinggi, tetapi tingginya itu lebih rendah dari gunung, kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia ada beberapa bukit yang terkenal dengan keindahannya. Misalnya Bukit Batu Dinding di Kalimantan Timur,
Batu Hidung di Nusa Tenggara Barat, Bukit Asah di Bali, Bukit Karang di Raja Ampat, ada juga Bukit Lintang di Kalimantan Selatan, ini indah sekali. Kemudian ada Bukit Mandoo di Nusa Tenggara Timur, ada juga Bukit Merese di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Bukit Pengasingan di Nusa Tenggara Barat juga. Banyak sekali bukit di Indonesia. Nah, sekarang ini di era sosial media, bukit-bukit ini sering dimanfaatkan sebagai objek wisata untuk berfoto karena pemandangannya indah. Seperti di Bukit Mangunan, ini indah sekali, yang ada di Yogyakarta, juga Bukit Jabal Nur di Sulawesi Tenggara, kemudian Bukit Watu Angkrik di Temanggung, Jawa Tengah, kemudian di Bukit Langgara, Kalimantan Selatan. Nah, manfaat bukit apa saja? Yang pertama tadi sudah disebutkan untuk objek wisata. Apalagi sekarang zamannya selfie-selfie. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, terutama untuk tanaman kering, misalnya sayur mayur, seperti kentang, wortel, dan sebagainya. Kemudian sebagai tempat penyerapan air, terutama ketika hutan di bukit itu masih terjaga. Bisa juga bukit itu dimanfaatkan sebagai tempat konservasi atau pelestarian tumbuhan dan hewan. Kemudian, penampakan alat wilayah daratan yang lain adalah tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Jadi, tanjung itu biasanya di ketiga sisinya itu dikelilingi oleh lautan. Di Indonesia ada banyak sekali tanjung, dan beberapa yang terkenal misalnya Tanjung Api di Poso, Sulawesi Tengah, kemudian ada Tanjung Layar di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada juga Tanjung Lesung di Pandeglang, Jawa Barat. Ada Tanjung Pinang di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ada Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Ini Tanjung Puting juga di sana terdapat kawasan konservasi untuk orang hutan. Kemudian ada Tanjung Benua di Bali, salah satu objek wisata yang sangat terkenal. Kemudian ada Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Ada juga Tanjung Pasir di Banten. Nah, banyak sekali ya. Dan manfaat tanjung juga cukup banyak. Misalnya objek wisata, dimanfaatkan sebagai pelabuhan, lokasi tambak ikan, sebagai tempat tinggal, pintu masuk perdagangan, kemudian juga bisa dijadikan kawasan konservasi atau cagar alam. Nah, itu tadi bentang alam daratan. Sekarang kita pelajari bentang alam wilayah perairan. Bentang alam perairan yang pertama adalah sungai. Sungai atau kali adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus. Nah, air sungai ini mengalir dari hulu atau sumber air sungai menuju hilir atau muara. Muara sungai bisa berada di laut atau bisa juga di rawa. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali sungai. Sungai terpanjang di Indonesia ada di Pulau Kalimantan. Namanya Sungai Kapuas. Panjangnya mencapai 1143 km. Kemudian sungai lain yang cukup panjang di Indonesia adalah Sungai Mahakam, yang juga ada di Kalimantan. Kemudian sungai terpanjang ketiga di Indonesia adalah Sungai Barito, yang juga ada di Pulau Kalimantan, panjangnya mencapai 900 km. Sungai terpanjang keempat di Indonesia adalah Sungai Batanghari. Sungai Batanghari ini ada di Pulau Sumatera, panjangnya 800 km. Kemudian sungai terpanjang berikutnya adalah Sungai Musi yang ada di Pulau Sumatera, panjangnya 750 km. Kemudian ada Sungai Mamberamo, ini sungai
terpanjang juga, panjangnya 670 km. Letaknya di Pulau Papua. Berikutnya, sungai terpanjang di Indonesia adalah Bengawan Solo di Jawa Tengah, panjangnya 548 km. Kemudian juga ada Sungai Digul yang ada di Papua, panjangnya 525 km. Selain sungai-sungai yang disebutkan tadi, masih banyak sekali sungai di Indonesia. Ada ratusan jumlah sungai di Indonesia. Apalagi di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu termasuk pulau yang paling banyak sungainya. Manfaat sungai itu untuk apa saja sih? Manfaat sungai antara lain adalah sebagai sumber air untuk irigasi atau mengaliri sawah. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana atau perjalanan atau transportasi, kemudian bisa juga dijadikan objek wisata, bisa juga jadi tempat budidaya ikan atau karamba. Kenampakan alam wilayah perairan yang lain adalah danau. Danau adalah cekungan di daratan yang digenangi air, bisa terbentuk secara alami ataupun dibuat oleh manusia. Di Indonesia terdapat 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk atau danau buatan. Danau-danau yang terkenal di Indonesia antara lain Danau Toba. Danau Toba ini merupakan salah satu danau yang terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Danau Toba ini cukup unik karena di tengah-tengahnya itu ada pulau yang bernama Pulau Samosir. Danau yang lain yang terkenal di Indonesia adalah Danau Maninjau di Sumatera Barat, kemudian Danau Singkara di Sumatera Barat juga, ada juga Telaga Warna di Jawa Tengah, kemudian ada Danau Ranukumbolo di Jawa Timur, kemudian ada Danau Labuan Cermin di Kalimantan Timur, ada Danau Kelimutu di Flores, ada Danau Sentani di Papua. Banyak sekali danau di Indonesia. Itu tadi 8 contohnya. Nah, sekarang kita bahas pemanfaatan danau. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi, tempat menangkap ikan, tempat memelihara ikan, khususnya dalam karamba. Kemudian bisa juga dijadikan objek wisata dan sarana olahraga, misalnya mendayung atau berenang jika memungkinkan. Kemudian ketampakan alam yang lain yang kita pelajari adalah teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Di Indonesia juga banyak sekali teluk. Beberapa di antaranya adalah Teluk Penyu di Pulau Jawa, khususnya daerah Cilacap. Kemudian ada Teluk Bayur di Sumatera, Teluk Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur nih yang sangat terkenal dengan keindahannya. Kemudian Teluk Aru di Kalimantan Selatan, ada juga Teluk Tomini di Sulawesi, Teluk Trinton di Papua, Teluk Cendrawasih di Papua juga, dan Teluk Tamiang. Manfaat teluk bisa dijadikan sebagai pelabuhan, tempat wisata, tempat mencari ikan, dan membudidayakan ikan atau hewan laut lainnya, misalnya kerang, apalagi misalnya lobster dan sebagainya. Nah, kemudian ketampakan alam yang lain yang kita pelajari adalah selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Di Indonesia yang terdiri atas banyak sekali pulau, juga banyak terdapat selat. Beberapa selat yang cukup terkenal di antaranya adalah Selat Bali. Selat Bali adalah selat yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian yang kedua adalah Selat Sunda. Selat Sunda adalah selat yang berada di antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kemudian ada juga Selat Madura. Selat Madura ini adalah selat yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura.
Manfaat selat apa saja sih? Manfaat selat antara lain adalah sebagai tempat penyeberangan atau untuk kegiatan transportasi. Kemudian bisa juga sebagai lokasi perikanan untuk menangkap ikan. Kemudian bisa juga sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga pasang laut atau gelombang laut. Demikian yang kita pelajari kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.